warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nugroho. Di sini saya sebagai pemilik peternakan di Progrofarm yang beralamat di Dusun Ariban, RT 2, RW 7, Progowati, Mungkit, Magelang. Awal mula saya tertarik di dunia hias yaitu dulu dari 2014 saya tertarik sekali dengan ayam hutan hijau. Nah, karena dulu itu ayam hutan hijau masih sangat sulit. Jadi ketika orang melihat ayam hutan hijau itu selalu harus sembunyi-sembunyi. Jadi ketika ayam hutan hijau itu dilihat orang luar itu biasanya pada terbang-terbang. Jadi untuk melihat ayam hutan hijau waktu dulu itu harus ngintip-ngintip dulu. Jadi dari situ saya tertarik gimana membuat ayam hutan hijau itu bisa jinak, bisa familiar ketika ada orang datang bisa dilihat dengan mata terbuka. Dari situ mulai timbul keinginan untuk mengembangbiakan ayam hutan hijau seperti itu. Terus seiring berjalannya waktu, nah itu ketika ayam hutan hijau udah jadi, udah bisa diternak dan akhirnya bisa familiar dengan orang. Jadi ketika orang datang ke farm kami itu bisa lihat langsung ayam hutan hijau tanpa harus sembunyi-sembunyi. Jadi setelah itu berjalan, terus saya mengembangkan lagi dengan jenis ayam hias yang lainnya. Ada pisen, ada merak, ada ayam-ayam hias kayak cabo, American Silky. Terus yang terakhir ini saya menggeluti bebek Mandarin. Untuk kandang sebenarnya sama aja karena kebetulan di sini kan kandangnya ada banyak, jadi ya kita taruh, yang penting ada yang kosong kita masukin ada ayam-ayam itu. Cuman pada dasarnya yang penting kandang itu nyaman aja untuk ayamnya. Artian nyaman dari sinar matahari, dari terpaan angin gitu. Jadi emang kita juga harus menyesuaikan dengan kenyamanan ayam gitu. Untuk di sini itu keseharian dibantu 3 orang. Jadi untuk SOP kandang itu kan tiap hari itu kotoran itu diambil. Terus nanti ketika sore hari makanan yang tersisa di kandang itu harus diambil juga. Kenapa harus diambil? Karena banyak tikus kalau malam. Jadi mau pakan habis atau enggak harus diambil. Fungsinya biar tikus enggak makan. Nanti ketika tikus makan biasanya kan dia ngencing. Nah nanti ketika dia mengincingi makanan yang tersisa terus paginya dimakan ayam yang ada di kandang itu nanti bisa sakit, rawan. Ya seperti itu. Terus seminggu sekali kandang itu disemprot disinfektan, antiseptik biar bakteri virus itu mati seperti itu. Dan makanan juga harus steril. Dalam artian itu kan kadang kalau kita beli itu kadang makan itu kan ada jamur. Kalau jagung paling rawan itu jagung giling itu sering jamuran. Nah itu bahaya. Jadi kita kalau misalkan jamuran kita cuci dulu, kita keringkan baru dikasih makan. Jadi dari kebersihan kandang sama kebersihan pakan. Untuk pakan harian itu kalau yang untuk ayam-ayaman kayak gini kan paling for ini AD2 atau 594 sama jagung. Tapi untuk bebek sama, tapi kita tambah dengan sayuran kayak kangkung atau sawi hijauan seperti itu. Sama extra foodingnya biasanya saya pakai maggot. Untuk produktivitasnya karena ini ayam hias termasuk jenis musiman, jadi ini produksinya setahun sekali. Usia produksi itu rata-rata untuk ayam pisen ini usia 1 tahunan. Untuk yang merak ini 2 tahun mulai produksi. Dan untuk bebek itu setahun juga udah bisa produksi sekarang. Untuk telur, untuk sistem penetasan di kami itu saya pakai mesin tetas. Jadi ketika ayam mulai bertelur, kita ambil, begitu nelur kita ambil, kita kumpulkan paling seminggu baru kita masukkan. Jadi ketika masukin itu paling ada 10 butir, ada 7 butir biar nanti pas netes itu bisa bareng gitu. Siap jualnya kalau pisen itu remaja lah, usia 2 bulanan, 3 bulanan gitu. Bebek juga sama. Merak itu kadang DOC itu usia seminggu juga udah bisa dijual, cuman kan masih rawan juga. Kasihan kalau misalkan dikirim jauh, paling enggak kalau yang udah kirim jauh paling ya minimal lah 1,5 bulan lah paling enggak biar kuat juga di perjalanan jauh gitu. Cuman kalau deket bisa, apalagi datang langsung kan enggak masalah gitu. Asal usul untuk yang pisen, merak, bebek itu luar negeri semua. Yang lokal cuman ayam hutan hijau. Wah ini satu-satunya yang ada di dunia ya di Indonesia ayam hutan hijau. Karena di Eropa nggak ada, di manapun nggak ada. Di Indonesia pun cuman ada di beberapa pulau kan. Ada di Jawa, Bali, Lombok, NTT gitu. Flores, Sumatera, Kalimantan kan nggak ada khusus ayam hutan hijau. Kalau konsumen
ada yang datang langsung, ada yang disuruh ngirim. Jadi ketika datang langsung kan saya enak, jadi malah langsung dibawa pulang, langsung dibungkus, langsung bawa pulang. Cuman kalau yang dikirim kan nanti saya lewat jasa pengiriman, jadi nanti kurirnya datang ke sini, terus baru dikirimkan ke tempat tujuan. Cuman nggak bisa sampai tempat tujuan kayak kita ngirim paket kayak JNE, tapi misalkan lewat agen bus, ya nanti janjian di mana. Kalau misalkan pakai kereta kan di stasiun terdekat, seperti itu. Pengiriman paling jauh untuk yang sana Papua saya. Waktu itu pakai keranjang buah. Jadi standarnya keranjang buah itu di dalamnya full kasih minum sama makan. Cuman kalau yang ngirim yang di Sumatera, di Medan, di Padang itu saya pakai box. Jadi untuk standar pengiriman hewan itu sekarang kan pakai box papan triplek itu. Itu udah disediain sama jasa kirimnya. Untuk ayam hutan hijau itu anakan DOC itu sekitar 200-an. Kalau untuk golden pigeon anakan DOC itu 1 jutaan. Untuk bebek mandarin itu perpasangnya itu kisaran 9 juta. Untuk lady DOC itu sekitar 2 jutaan. Terus cabai ini 300. Ini cabai ini kualitas yang bagus 300 ya. American Silky sama 300-an. Tantangan terbesar ketika peralihan musim. Biasanya kan kita harus ekstra, kadang kita SOP-nya di sini wis bagus, tapi ketika ternyata ayam tetangga ada yang mati, terus dibuangnya itu nggak dibakar, terus dikeleke di sungai, kan ini kadang langsung sungai, kadang nyangsang di sungai itu. Nah ini virus ini ya itu nular seperti itu. Dari dalam sendiri insya Allah udah aman. Tahun 2022 ada ayam kampung tetangga yang mati, dia masuk ke kandang yang depan itu. Jadi hampir 1 kandang itu habis saya. Jadi kayak virus tetelo ya, ND. Jadi pagi mulai terasa, sore bablas. Jadi sekali bakar itu kadang ada 15 ekor, 20 ekor itu dibakar. Kalau yang kena virus harus dibakar kan gitu. Yang lepas itu, lah itu faktor X juga itu. Karena kita kan sebagai manusia ki wis piye carane bikin kandang itu serapet senyaman mungkin, tapi ternyata qadarullah karena mungkin besi itu masuk di dalam air gitu dan lama sekitar 4 tahunan jadi korosi. Nah, kropos, terus ada ular masuk. Nah, akhirnya jebol kan. Nah, bebek yang di dalam kandang itu kan pada takut. Nah, akhirnya wassalam sekalian. Wassalam, ada yang dimakan dan ada yang terbang seperti itu. Jadi ya suka dukanya seperti itu. Kalau beternak penghobi itu ya kayak gitu ya. Ya kita jalani dengan seneng-seneng aja gitu. Karena semua ini kan juga hanya titipan gitu ya. Kita jalani aja gitu. Ayam bias yang saya pelihara di sini itu ada segmen pasarnya sendiri-sendiri. Jadi untuk ayam hutan hijau ada komunitasnya, ada penghobinya sendiri. Untuk yang jenis pigeon juga ada penghobinya sendiri. Untuk bebek mandarin sama seperti itu. Jadi ada segmen pasarnya sendiri-sendiri. Kontes ada untuk yang jenis kayak Cabo, American Silky ada banyak kontes. Cuman untuk yang pigeon ini baru kemarin ada kontes, cuman mungkin sosialisasinya kurang meriah, jadi mungkin masih kurang gitu. Tapi udah mulai ada. Semoga untuk kedepannya itu kontes-kontes yang khususnya untuk jenis-jenis pigeon merak itu ada gitu. Cuman selama ini yang udah jalan yang jenis ayam bias kayak AT Cabo sama American Silky, ayam batik kayak gitu ada, Polan, pelung gitu kan ada, cemani gitu ada. Setiap farm itu beda-beda ya, maksudnya dia proses rontok, proses mabungnya itu beda-beda. Cuman kalau di sini dia mulai tumbuh bagus untuk jenis merak ini ya bulan-bulan ini udah mulai dorong ekor. Bentar lagi mungkin di Juli ini baru bagus-bagusnya. Di Juli bagus, nanti September biasanya nelor seperti itu. Untuk yang bebek mandarin juga sama, di sini bagus-bagusnya bulan-bulan ini belum ada yang mabung. Cuman nanti ketika Desember akhir biasanya mabung. Untuk bebek ini Januari biasanya udah mulai rontok. Kalau yang pigeon ini juga nanti Desember gitu. Ini lagi bagus-bagus semua di sini karena ini udah mendekati musim penghujan. Biasanya nanti awal musim penghujan itu musim kawin seperti itu. Untuk para penghobi yang pengen menerjuni dunia ayam hias, yang pertama harus seneng dulu sama ayamnya. Itu kunci utama, karena kalau kita nggak seneng cuman mikirnya dicuan, keuntungan bisnisnya nggak akan jadi. Jadi yang pertama itu harus seneng dulu sama jenis apa yang mau dipelihara, itu harus seneng dulu. Jangan ngikutin tren pasar, tapi ikutilah kata hati. Jadi yang paling disenangi apa, pelihara aja dulu. Biar ngerawatnya itu bisa sepenuh hati gitu. Karena ayam hias itu apa ya, punya nyawa kan. Maksudnya hewan ini punya nyawa. Ketika kita
memperlakukan dia dengan baik, juga hewannya juga akan memberikan feedback pula yang baik kepada kita. Khususnya untuk dia berproduksi gitu, menghasilkan banyak telur, bisa menetas banyak kan seperti itu. Yang kedua, disiapkan kandang. Kereta kandang ideal itu untuk merak paling enggak itu ukurannya sebenarnya 4x3 seperti ini ideal. Kalau yang depan itu sebenarnya enggak, itu kan settingannya untuk pisen sebenarnya, karena enggak ada tempat lagi ya gimana. Yang penting dia masih mekar, tapi ya sebenarnya terlalu sempit, tapi enggak masalah. Yang penting dia nyaman. Terus untuk kandang itu bisa pasir bisa tanah, tergantung lokasinya. Kalau yang di kandang saya yang satu itu kan malah kayak tanah liat, jadi lebih keras. Enggak masalah. Yang penting angin-angin. Jadi kita harus memperhitungkan mata arah angin. Kalau enggak, kalau malam takutnya anginnya terlalu banyak masuk ke kandang, ayamnya nanti sakit. Jadi yang paling diperhatikan itu posisi kandang. Nah, itu kita harus lihat matahari pagi di mana, anginnya gimana, itu harus kita perhitungkan banget gitu. Kalau bebek Mandarin wajib ada air. Misalkan nggak ada kolam ya dikasih ini ember yang rada gede itu kan, diameter 60 cm atau 1 meter kan ada itu. Ya, taruh aja ember di situ. Soalnya bebek itu hampir 60% kan di air. Jadi untuk kawin barang juga dia di air. Untuk para penghobi yang baru mau terjun, jangan mudah putus asa. Kuncinya untuk beternak ayam hias itu telaten, sabar, dan yang terakhir harus tawakal. Kita pasrahkan karena semua itu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Para penghobi yang pengen sharing-sharing atau ingin melihat langsung, bisa datang langsung ke peternakan kami di Progo Farm. Alamat Nariban RT 2 RW 7 Progowati, Mungkin, Magelang. Nomor telepon 0856 29 44455. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat rekan-rekan semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.